Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kingkong makan Indomie. Cakep. Jangan bengong dong, ayo simak video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori permintaan. Nah, sebelum menjelaskan tentang teori permintaan, pernahkah kalian membeli suatu barang yang pada harga awalnya adalah 50.000, kemudian turun menjadi 25.000? Permintaan piecesnya yang awalnya hanya 100 pieces, kemudian naik meningkat menjadi 300 pieces. Nah, apa penyebab hal tersebut terjadi? Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Sepka Pratiwi, Saya Sajidah Rahmadina. saya Safira Awaliyah. Mari simak video kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari teori permintaan ekonomi. Menurut Sukirno 2005, teori permintaan adalah teori yang menerangkan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Menurut Pratama Raharja tahun 2015, permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkatan tertentu selama periode waktu tertentu. Teori permintaan ekonomi adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Jenis permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan daya beli dan yang kedua berdasarkan jumlah yang melakukannya. Dalam permintaan daya beli dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada permintaan efektif. Permintaan efektif maksudnya adalah permintaan yang didasari dengan daya beli dan dapat melakukan pembelian. Berikut contohnya. Wah, tas ini selera aku banget. Aku mau beli deh. Beberapa hari kemudian, Permisi, atas nama Kak Sajidah. Iya, Kak. Oh, ini pakainya Kak. Terima kasih, Kak. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial ini disertai dengan daya beli dan kemampuan untuk membelinya, tetapi belum melaksanakannya. Berikut contohnya. Sepatunya bagus sih. Uang aku juga cukup sih untuk belinya. Tapi nanti aja deh. Yang ketiga, permintaan absolut. Artinya adalah permintaan ini tanpa disertai daya beli. Berikut contohnya. Aku mau beli, tapi nggak punya uang. Barangnya bagus. Ya udah deh, nanti aja. B. Berdasarkan jumlah yang melakukannya. Yang pertama, permintaan individual. Permintaan ini berasal dari seseorang. Contohnya, permintaan buku tulis oleh Safira. Dan contoh yang kedua, permintaan tas oleh Sajidah. Yang kedua, permintaan pasar atau kolektif. Permintaan ini adalah permintaan suatu individu atau beberapa individu untuk suatu komunitas. Contohnya, permintaan pasar, permintaan jeruk di pasar Sarita mencapai 100 kg. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri maksudnya adalah harga dari barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain. Harga barang lain dibagi menjadi dua. A. Barang substitusi atau pengganti. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang akan meningkat. Hubungan antara barang substitusi dan jumlah permintaan barang berbanding terbalik atau positif. Contohnya, daging sapi bisa digantikan dengan daging ayam. Contoh yang kedua, nasi bisa digantikan dengan sagu. Barang komplementer atau barang pelengkap. Apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika harga barang naik, maka permintaan akan barang komplementer tersebut turun. Berarti, hubungan antara harga barang komplementer dan jumlah permintaan barangnya berbanding negatif. Contohnya, kopi dan gula, motor dan bensin. Yang ketiga, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan terhadap suatu barang tersebut, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin besar tingkat jumlah penduduk di suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap suatu barang untuk harga yang tertentu. Yang kelima adalah selera. Jika selera masyarakat terhadap satu barang tersebut meningkat, maka permintaan pun akan meningkat. Yang keenam yaitu ekspektasi masa depan. Kita memperkirakan harga suatu barang akan meningkat di masa yang akan datang, maka kita akan berpikir membeli barang tersebut dari sekarang daripada nantinya harga barang tersebut semakin meningkat. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengapa harga suatu barang yang awalnya 50.000 mengalami penurunan menjadi 25.000 dan permintaan yang awalnya hanya 100 pieces kemudian meningkat menjadi 300 pieces. Hal ini berkaitan erat dengan yang namanya hukum permintaan teori ekonomi. Hukumnya berbunyi seperti ini. Jika suatu harga atau barang mengalami peningkatan, maka permintaan akan menurun. Sedangkan jika harga atau
jasa atau barang mengalami penurunan, maka permintaan akan naik. Pengertian fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah gambaran suatu barang atau jumlah jasa yang dimintai oleh konsumen. Fungsi permintaan ini biasanya berbanding terbalik atau menyatakan keterbalikan. Rumus fungsi permintaan. QD sama dengan A dikurang BP. Keterangannya, QD yang berarti jumlah barang yang diminta atau barang yang dipengaruhi. P sama dengan tingkat harga atau yang mempengaruhi. A konstanta dan B koefisien. Cara menghitung fungsi permintaan. Contohnya, jika QD sama dengan 50 dikurang 2P. Bagaimana menggambar kurvanya? Cara yang pertama, Q dan P kita pisahkan. Q kita misalkan dengan 60, 50, 40, 30. Lalu P kita misalkan dengan 20, 30, 40, dan 50. Dengan ketentuan, kolom pertama yaitu 60 dan 20 berarti A. Kolom kedua 50 dan 30 berarti B. Kolom ketiga 40 dan 40 berarti kolom C. Dan yang terakhir, kolom keempat, 30 dan 50, berarti D. Contoh soal fungsi permintaan. Diketahui P harga 20, 40, 60, 80, 100. Q permintaan 125, 105, 85, 65, 45. Dengan rumus fungsi permintaan, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 atau P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 dengan keterangan P